Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak level 4, kelas 4 Salman, 4 Abdurrahman bin Auf, 4 Khalid, dan 4 Torik bin Ziyad. Hari ini Bu Amel akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Disimak baik-baik ya. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih mereview materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, next. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, memahami kalimat pada gagasan pokok dan gagasan pendukung, dan yang kedua, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks. Oke, sebelum menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, teman-teman harus tahu apa itu paragraf. Karena di setiap paragraf pasti ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa sih pengertian paragraf? Paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat dalam suatu teks. Nah, ciri-ciri paragraf di dalam teks, biasanya setiap awal paragraf itu ditandai dengan adanya bagian yang menjorok ke dalam. Nah, di sini di sampingnya Bu Guru beri contoh. Di sini ada satu paragraf, ya, karena di sini hanya ada satu paragraf dan bagian yang menjorok ke dalam. Nah, di sini kita lihat teksnya tentang buah tomat memiliki manfaat untuk tubuh. Nah, ini yang dinamakan kalimat. Nah, buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Itu kalimat pertama. Kalimat keduanya, buah tomat dapat dijadikan sebagai masker wajah. Kalimat kedua. Kalimat ketiganya, tomat juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit. Nah, itu kalimat ketiga. Oke. Kalimat terakhir pada paragraf ini. Betul, selain itu, tomat juga bisa membantu mencegah kanker dan untuk kesehatan jantung. Berarti teman-teman sudah tahu ada berapa kalimat dalam paragraf ini? Iya, betul sekali. Ada 4 kalimat dalam satu paragraf ini. Oke, next. Di slide berikutnya, di sini ada setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pasti dong. Nah, apa sih gagasan pokok dan gagasan pendukung itu? Yuk kita simak baik-baik. Oke, teman-teman, gagasan pokok itu adalah inti utama atau ide utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Misalnya kayak tadi di paragraf tadi yang sudah Bu Guru tampilkan, kira-kira sedang membicarakan apa? Nah, membicarakan manfaat dari buah tomat. Jadi intinya lagi membicarakan apa sih dalam paragraf tersebut? Nah, itulah yang dinamakan gagasan pokok. Nah, gagasan pokok ini biasa disebut dengan gagasan utama, atau bisa juga disebut dengan ide pokok, atau ada juga yang menyebutnya dengan ide utama atau pokok pikiran. Nah, gagasan pokok dapat ditentukan dengan cara melihat kalimat utama. Kalimat utama adanya di mana? Nah, kalimat utama itu biasanya ya terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, atau ada di awal dan akhir paragraf. Jadi teman-teman fokuskan untuk menentukan gagasan pokok, fokuskan kira-kira mana yang menjadi bahasan utama. Fokuskan pada kalimat pertama, kalimat terakhir pada paragraf, atau awal dan akhir. Itu ya. Namun kalau biasanya kalimat utama paling sering berada di awal paragraf gitu. Nah, ada juga kalimat utama yang berada di akhir paragraf. Dia memiliki ciri. Ada kata jadi atau oleh sebab itu. Ada lagi dengan demikian atau kata-kata sambung yang menyatakan kesimpulan. Tapi ini jarang, biasanya kalimat
utama atau gagasan pokok ini berada di di awal paragraf. Itu ya teman-teman ya. Gagasan pokok biasa ada di awal paragraf. Oke, nah di sini sama seperti tadi, contoh kalimat dan paragrafnya masih sama seperti yang di awal. Nah, paragrafnya isi kalimatnya adalah pertama, buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Buah tomat dapat dijadikan sebagai masker. Tomat juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit. Selain itu, tomat juga bisa membantu mencegah kanker dan untuk kesehatan jantung. Nah, karena kita lagi membicarakan gagasan pokok, ingat gagasan pokok bahasan atau yang sedang dibahas dalam suatu paragraf. Kira-kira paragraf ini sedang membahas apa? Ya, sedang membahas manfaat buah tomat untuk tubuh. Nah, ini ada di awal paragraf. Nah, yang Bu Guru warnai dengan warna ungu ini adalah gagasan pokok dari paragraf tersebut. Nah, setelah menentukan gagasan pokok, selanjutnya baru kita tentukan gagasan pendukung-pendukungnya. Nah, apa sih gagasan pendukung itu? Gagasan pendukung merupakan informasi tambahan untuk mendukung gagasan pokok. Nah, gagasan pendukung ini isinya kalimat yang menjelaskan isi dari gagasan pokok. Nah, coba dari kalimat tentang manfaat buah tomat ini, mana yang termasuk kalimat atau gagasan pendukungnya? Yuk kita baca sama-sama. Buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Tadi buah tomat di sini sudah kita tandai sebagai gagasan pendukung. Buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh ini sudah kita tandai sebagai gagasan pokok ya. Berarti dia bukan termasuk gagasan pendukung. Nah, mana yang gagasan pendukung? Berarti sisanya mulai dari buah tomat dapat dijadikan sebagai masker wajah sampai tomat juga bisa membantu mencegah kanker dan untuk kesehatan jantung. Itu adalah gagasan pendukung dari paragraf tersebut. Nah, oke, kita langsung saja tentukan gagasan pendukungnya. Masih di kalimat yang sama mengenai manfaat dari buah tomat. Nah, Bu Guru sudah menandai ya, seperti yang tadi Bu Guru sudah jelaskan, bahwa buah tomat memiliki banyak manfaat termasuk gagasan pokok. Berarti dia bukan lagi gagasan pendukung, bukan pendukung ya. Nah, mana gagasan pendukungnya? Berarti kalimat selain gagasan pokok yang ada di paragraf tersebut. Nah, mana saja Bu Guru jelaskan? Gagasan pendukung pertama berarti kalimat kedua setelah gagasan pokok. Nah, di sini buah tomat dapat dijadikan sebagai masker. Itu adalah gagasan pendukung pertama. Gagasan pendukung keduanya, tomat juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit. Dan yang terakhir, gagasan pendukung ketiga, tomat juga bisa membantu mencegah kanker dan untuk kesehatan jantung. Seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini pada slide selanjutnya Bu Guru punya teks mengenai suku Minang. Kira-kira ada berapa paragraf? Kita hitung saja, dihitung saja awal paragraf yang tulisannya agak menjorok ke dalam. Iya betul, ada 4 paragraf. Paragraf pertama dimulai dari suku Minang sampai Malin Kundang. Paragraf kedua, suku Minang sampai rumah Bagonjong. Paragraf ketiga, suku Minang sampai cara ditiup. Dan yang terakhir, suku Minang sampai dendeng balado. Nah, itu ada 4 paragraf. Nah, sekarang Bu Guru minta teman-teman untuk menyimak mana sih gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf. Nah, untuk itu teman-teman bisa di pause dulu
ya, di pause dulu, kemudian cari, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ingat, gagasan pokok adalah pembahasan yang sedang dibahas atau dibicarakan di dalam paragraf tersebut. Sudah? Nah, teman-teman boleh mulai pause dan tentukan dari sekarang. Oke, next teman-teman. Sekarang setelah membaca teks yang sudah Bu Guru berikan tentang suku Minang, kita samakan persepsi. Apakah teman-teman masih keliru mengenai gagasan pokok? Yuk kita samakan. Gagasan pokok pertama. Berarti gagasan pokok pertama ada di paragraf pertama. Yang mana ya? Ya betul, suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Gagasan pokok yang kedua berarti gagasan pokok yang berasal dari paragraf kedua. Yang mana? Betul sekali, suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Gagasan pokok yang ketiga, suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Dan gagasan pokok yang keempat yang berasal dari paragraf keempat, suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Nah, kalau teman-teman sudah bisa menentukan gagasan pokok, berarti teman-teman juga sudah bisa menentukan gagasan pendukung. Oke, teman-teman, pembelajaran kita sudah hampir selesai. Nah, teman-teman, Bu Guru dan Bapak Ibu Guru yang berada di level 4 mengharapkan lebih dari teman-teman, yaitu selain mandiri dan disiplin, teman-teman juga diharapkan untuk bisa menulis rapi sesuai kaidah penulisan bahasa Indonesia dan penempatan huruf kapital yang benar. Contohnya untuk nama orang, nama tempat, nama hari, nama bulan, dan penulisan judul juga penulisan di awal kalimat. Oke, selanjutnya Bu Guru akan memberikan tugas untuk teman-teman menentukan gagasan pokoknya saja, ditulis yang rapi. Bu Guru percaya dengan teman-teman. Nah, teman-teman tidak perlu untuk mengirimkan foto kepada Bu Guru, tapi Bu Guru percaya teman-teman mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan serius tugas yang Bu Guru berikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.